Gempar, naturalisasi terbaru Ciro Alves segera rampung. John Hartman siap pimpin TC Timnas untuk AFF 2026. Bagaimana jika kejutan terbesar Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 bukan hanya soal strategi John Hartman, tetapi juga munculnya satu nama yang selama ini begitu akrab di sepak bola Indonesia? Bagaimana jika sosok itu mampu menambah kekuatan lini serang Garuda dan mengubah cara lawan memandang Indonesia? Dan yang paling membuat publik bertanya-tanya, mengapa nama Ciro Alves tiba-tiba ramai dikaitkan dengan berbagai spekulasi menjelang dimulainya pemusatan latihan Timnas? Simak berita selengkapnya, hanya di Drama Bola. Hey kid. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi berbagai perbincangan mengenai arah persiapan Timnas Indonesia. Di tengah fokus John Hartman membangun skuad yang lebih kompetitif, muncul pula beragam spekulasi dari kalangan supporter mengenai pemain-pemain yang dinilai bisa memperkuat Garuda. Salah satu nama yang ikut menjadi bahan diskusi adalah Ciro Alves. Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait naturalisasi ataupun pemanggilan dirinya, perbincangan itu berhasil menarik perhatian banyak pecinta sepak bola nasional. John Hartman memahami bahwa Piala AFF 2026 bukan sekedar turnamen biasa. Ekspektasi masyarakat Indonesia kini jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Para supporter tidak lagi hanya berharap Timnas tampil bagus, tetapi juga menginginkan Garuda benar-benar mampu bersaing memperebutkan gelar juara. Karena itulah, setiap langkah persiapan dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemusatan latihan atau training camp diproyeksikan menjadi momentum penting untuk membangun kekompakan tim, meningkatkan kondisi fisik pemain, sekaligus menyempurnakan strategi yang akan digunakan menghadapi lawan-lawan kuat di Asia Tenggara. Di tengah proses tersebut, berbagai spekulasi mengenai kemungkinan tambahan pemain terus bermunculan. Sebagian hanya berupa pendapat para penggemar, sementara sebagian lain berasal dari analisis pengamat sepak bola. Semua itu menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap perkembangan tim khas Indonesia. Nama Ciro Alves kemudian ikut menjadi sorotan. Pengalaman panjang bermain di Liga Indonesia membuatnya dikenal luas oleh para pencinta sepak bola tanah air. Gaya bermainnya yang cepat, kemampuan menggiring bola, serta keberaniannya menghadapi duel 1 lawan 1 membuat banyak supporter membayangkan bagaimana jika suatu saat ia menjadi bagian dari proyek besar Timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, semua pembahasan tersebut masih sebatas spekulasi dan belum memperoleh konfirmasi resmi. Hartman tetap berpegang pada prinsip bahwa siapapun pemain yang ingin menjadi bagian dari Timnas Indonesia harus mampu memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, sekaligus menunjukkan kualitas terbaik di lapangan. Filosofi tersebut menjadi dasar utama dalam membangun skuad yang kompetitif dan memiliki mental juara. Apabila suatu hari muncul tambahan pemain dengan karakter menyerang seperti Ciro Alves, tentu hal itu akan menjadi bahan evaluasi menarik bagi tim pelatih. Karakter pemain yang cepat, berani menusuk dari sisi lapangan, dan memiliki kreativitas tinggi dapat memberikan variasi dalam pola serangan. Namun keputusan akhir tentu tetap bergantung pada regulasi, kebutuhan tim, dan penilaian resmi dari pelatih. Di sisi lain, fokus utama Hartman tetap berada pada pemusatan latihan. Dalam fase ini, seluruh pemain dituntut menunjukkan disiplin, kerja keras, dan kemampuan memahami taktik. Tidak ada tempat yang diberikan hanya berdasarkan nama besar. Semua pemain harus membuktikan kualitas mereka melalui latihan dan pertandingan uji coba. Persiapan fisik juga menjadi perhatian utama. Tim pelatih ingin memastikan seluruh pemain mampu mempertahankan intensitas permainan selama 90 menit. Kecepatan transisi, koordinasi antar lini, serta efektivitas penyelesaian akhir menjadi aspek yang terus diasah menjelang turnamen. Selain aspek teknis, Hartman diyakini ingin membangun mental bertanding yang lebih kuat. Ia memahami bahwa tekanan dari jutaan pendukung Indonesia merupakan tantangan tersendiri. Karena itu, para pemain diharapkan mampu tetap fokus dan tidak kehilangan konsentrasi ketika menghadapi laga-laga penting. Perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat optimisme supporter terus meningkat. Kombinasi pemain muda berbakat, pemain berpengalaman, dan sistem permainan yang semakin terstruktur menjadi modal berharga menghadapi persaingan di Asia Tenggara. Walaupun berbagai spekulasi mengenai pemain baru terus bermunculan, keberhasilan Timnas Indonesia nantinya tetap akan ditentukan oleh kekompakan seluruh anggota skuad.
Tidak peduli siapa yang bermain, semangat kolektif dan kerjasama tim akan menjadi faktor yang paling menentukan dalam mengejar prestasi. Pemusatan latihan yang dipimpin John Herdman dalam skenario ini diproyeksikan menjadi fase paling menentukan sebelum timnas Indonesia berangkat ke Piala AFF 2026. Seluruh pemain dipanggil dengan satu tujuan, yaitu membangun chemistry secepat mungkin. Herdman memahami bahwa kualitas individu memang penting, tetapi sebuah tim hanya akan menjadi juara apabila seluruh pemain mampu bergerak sebagai satu kesatuan di atas lapangan. Dalam setiap sesi latihan, intensitas permainan disebut terus ditingkatkan. Para pemain tidak hanya menjalani latihan fisik, tetapi juga berbagai simulasi pertandingan yang dirancang menyerupai kondisi sebenarnya. Herdman ingin melihat bagaimana para pemain mengambil keputusan di bawah tekanan, menjaga konsentrasi ketika tertinggal, dan tetap disiplin saat sedang unggul. Menurutnya, karakter seperti inilah yang sering menjadi pembeda antara tim yang baik dan tim yang mampu menjadi juara. Apabila suatu saat ada tambahan pemain dengan karakter menyerang seperti yang ramai dispekulasikan publik, maka tim pelatih tentu akan mengevaluasi bagaimana pemain tersebut dapat menyatu dengan sistem permainan yang telah dibangun. Dalam sepak bola modern, kualitas individu harus mampu mendukung permainan kolektif. Tidak ada satu pemain pun yang lebih besar daripada kepentingan tim. Di sektor penyerangan, Herdman disebut ingin membangun variasi yang lebih beragam. Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan satu pola serangan atau satu pencetak gol. Setiap lini harus mampu memberikan ancaman, mulai dari penyerang, gelandang, hingga pemain sayap. Dengan cara itu, lawan akan lebih sulit memprediksi arah serangan Garuda panjang pertandingan. Sementara itu, lini tengah dipersiapkan menjadi pusat kendali permainan. Pemain di posisi ini diharapkan mampu mengatur tempo, menjaga penguasaan bola, sekaligus membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola. Herdman diyakini ingin membentuk lini tengah yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki disiplin tinggi dalam menjaga keseimbangan permainan. Di lini belakang, komunikasi antar pemain menjadi salah satu fokus utama selama pemusatan latihan. Tim pelatih terus menekankan pentingnya organisasi pertahanan agar tidak mudah ditembus melalui serangan balik cepat. Setiap pemain bertahan dituntut mampu membaca situasi, menjaga posisi, dan memberikan instruksi kepada rekan-rekannya agar koordinasi tetap terjaga sepanjang laga. Selain latihan di lapangan, para pemain juga diperkirakan menjalani sesi analisis video untuk mempelajari gaya bermain calon lawan di Piala AFF. Tim pelatih ingin memastikan setiap pemain memahami kelebihan dan kelemahan lawan, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat ketika pertandingan berlangsung. Persiapan detail seperti ini menjadi bagian penting dalam sepak bola modern. Semangat yang terlihat selama pemusatan latihan mulai menumbuhkan optimisme di kalangan pendukung timnas Indonesia. Banyak yang berharap proses panjang yang dijalani tim pelatih akan menghasilkan skuad yang tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga mampu tampil konsisten dari pertandingan pertama hingga babak akhir turnamen. Harapan tersebut semakin besar karena perkembangan timnas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Meski berbagai spekulasi mengenai tambahan pemain terus menjadi bahan perbincangan, Herdman dalam skenario ini diyakini tetap fokus pada target utamanya, yaitu membentuk tim yang solid. Baginya, keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa banyak nama besar yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan seluruh pemain menjalankan strategi dengan disiplin dan saling percaya satu sama lain selama 90 menit di lapangan. Kini hitung mundur menuju Piala AFF 2026 semakin dekat. Setiap keputusan yang diambil John Herdman akan menjadi sorotan jutaan pendukung Garuda. Pertanyaannya, mampukah skuad yang sedang dibangun ini menjawab ekspektasi besar masyarakat Indonesia? Atau justru masih ada satu kejutan terakhir yang sengaja disimpan hingga pengumuman resmi nanti, yang akan membuat peta persaingan Piala AFF berubah, dan seluruh Asia Tenggara kembali menaruh perhatian kepada kebangkitan timnas Indonesia? Di media sosial, pendapat para pendukung Garuda pun beragam. Ada yang beranggapan bahwa Indonesia harus terus fokus mengembangkan pemain yang tersedia saat ini. Namun ada pula yang merasa setiap pemain berkualitas yang memenuhi syarat layak dipertimbangkan jika memang dapat meningkatkan kekuatan tim. Satu hal yang menjadi kesamaan dari para supporter adalah harapan besar terhadap John Herdman. Mereka ingin melihat timnas Indonesia tampil dengan identitas permainan yang jelas, penuh semangat, dan berani menghadapi siapapun. Bagi mereka, mengenakan lambang Garuda adalah kehormatan yang harus dibalas dengan perjuangan tanpa henti di atas lapangan. Kini, seluruh perhatian tertuju pada pemusatan latihan yang akan dipimpin John Herdman. Siapa saja pemain yang akhirnya masuk daftar akhir?
Apakah berbagai spekulasi yang beredar hanya akan menjadi perbincangan sesaat, atau justru akan ada kejutan yang benar-benar mengubah wajah timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026? Semua jawabannya masih menunggu pengumuman resmi. Dan pada video berikutnya, kita akan membahas pemain-pemain yang paling berpeluang menjadi kejutan terbesar dalam skuad Garuda menuju AFF 2026.